Selamat datang di video ini. Mobil listrik Tiongkok kembali menjadi berita utama karena beberapa di antaranya menggunakan baterai yang terbuat dari garam, itulah yang diberitakan. Setidaknya sampai saat ini litium telah menjadi bahan utama dalam baterai mobil listrik, tetapi sulit dan mahal untuk mendapatkannya. Tetapi garam sodium tidak sulit. Kami benar-benar dapat melihat berita utama ini, bahwa baterai natrium ion adalah pembunuh litium baterai. Apakah awal permulaan di Tiongkok berarti mereka akan menguasai pasar lagi atau apakah perusahaan-perusahaan di Eropa memiliki peluang untuk bersaing? Litium adalah ultra elemen ringan yang menjadi bagian integral dari teknologi baterai. Tetapi pengadaannya relatif sulit dan mahal. Metode ekstraksi berbeda-beda tergantung dari mana asalnya. 3 produsen terbesar adalah Australia, Chili, dan Tiongkok. Hingga saat ini Tiongkok adalah produsen baterai terbesar di dunia. Kita akan membutuhkan lebih banyak kapasitas baterai dalam beberapa dekade mendatang, tidak hanya untuk ponsel pintar, laptop, dan mobil listrik, tetapi juga untuk menyimpan energi angin dan matahari. Pasarnya mungkin tidak hanya akan berlipat ganda hingga tahun 2030, mungkin 5 kali lebih banyak seperti ini. Martin Oschutz adalah seorang profesor di bidang kimia bahan energi di Universitas Jena, Jerman. Dengan mengandalkan litium saja tidak akan cukup. Dunia akan membutuhkan semua pilihan yang tersedia dan disinilah baterai ion natrium berperan, jadi mari kita lihat elemen yang ada di bawah bumi. Natrium di kerak bumi berlimpah, yaitu sekitar 2,3%, kedengarannya tidak banyak, tetapi jumlah tersebut 1000 kali lebih banyak dari jumlah litium yang ditemukan di bawah kerak bumi. Tidak hanya lebih mudah didapat tetapi juga lebih murah. Di awal tahun 2024 sodium karbonat dihargai sekitar $290 per metrik ton, litium karbonat tingkat baterai lebih dari $13.000 per metrik ton. Dan baterai litium memerlukan bahan berharga seperti kobalt dan nikel agar dapat berfungsi, namun natrium tidak. Natrium dapat ditemukan di mana-mana, ia hanyalah garam dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Produsen baterai terbesar di dunia CATL Tiongkok sudah sukses besar dalam teknologi ion natrium pada tahun 2021. Hanya 2 tahun kemudian mereka memasok baterai garam kepada pembuat mobil Tiongkok Chery. Dan baru-baru ini jenis mobil listrik dari grup JAC ini menjadi sorotan. Laporan mengatakan bahwa beberapa mobil dari model ini bertenaga dengan baterai natrium. Hal ini mungkin berarti bahwa di beberapa kota di Tiongkok, mobil-mobil kecil bertenaga garam sudah digunakan. Meskipun kami tidak dapat menemukan informasi atau angka lebih lanjut mengenai berapa banyak mobil-mobil tersebut yang sudah dikendarai di jalan-jalan saat ini. Kami rasa Tiongkok memimpin dalam perlombaan. Sekarang sudah ada di Tiongkok dan kita harus segera mendapatkannya. Tetapi apa artinya bagi produsen litium besar, Chili, Bolivia, dan Argentina? Mereka merupakan apa yang dikenal sebagai segitiga litium, karena bersama-sama mereka memiliki sekitar 53% cadangan litium di seluruh dunia. Apakah penemuan baterai natrium mengancam wilayah mereka? Kita cenderung membandingkan teknologi ion litium dan ion natrium sebagai pesaing. Alexander Buckel adalah manajer pengembangan sel baterai di Ultris. Dia dan William bekerja untuk startup baterai natrium ion Swedia yang berlokasi sekitar 1 jam perjalanan dari Stockholm di sebuah kota bernama Uppsala. Dia memberitahu kami bahwa masuknya dia ke sektor baterai ion natrium dimulai secara tidak sengaja. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Inilah cara baterai ion natrium dibuat. Terlebih dahulu bubuk biru cerah ini dibuat menjadi bubur, lalu dilapisi dengan aluminium foil, dikeringkan di mesin besar, lalu dikompres di mesin pengompres,
kelebihannya dipotong dengan pemotong laser. Semua kotak hitam ini ditumpuk menjadi satu sebelum dimasukkan ke dalam kotak sarung tangan yang tertutup rapat, dan ketika elektrolit ditambahkan dalam lingkungan yang terkendali, maka itu hanya masalah pengujian baterai. Salah satu argumen untuk baterai natrium-ion adalah bahwa baterai tersebut dapat berputar lebih lama, yang berarti baterai dapat digunakan dan diisi ulang, serta digunakan kembali lebih dari yang dibicarakan oleh baterai lithium-ion. Berbicara tentang umur baterai, kita tentu juga harus membicarakan tentang aplikasi apa yang digunakan. Misalnya elektronik portable, seseorang sangat senang jika Anda dapat mengisi dan mengosongkan ponsel Anda lebih dari 1000 kali tanpa kehilangan banyak kapasitas. Dan bagaimana dengan mobil? Ingat judul bahwa mobil Tiongkok ditenagai oleh baterai ion natrium, tidak dapatkah teknologinya ditingkatkan? Dengan baterai lithium kami memiliki produk hebat yang cocok untuk pasar, khususnya kendaraan listrik. Dan disinilah kita juga melihat bahwa baterai natrium akan mengalami kesulitan, terutama karena terdapat kepadatan energi yang secara inheren lebih rendah pada teknologi ini. Ini adalah Andreas Hasch dari perusahaan Swedia Northvolt, produsen baterai lithium-ion besar di Eropa. Ia bekerja dengan semua pengembangan dan produksi baterai ultris dan sodium-ion dan ingin mencapai kapasitas penuh produksi skala besar pada akhir dekade ini. Bagian tersulit dalam melawan teknologi baterai sebenarnya bukanlah menghasilkan satu baterai yang bagus di laboratorium, melainkan menghasilkan jutaan baterai termasuk rantai pasokannya, termasuk faktor giga yang Anda perlukan. Tetapi mengapa Tiongkok jauh lebih maju? Para ahli mengatakan bahwa meskipun Eropa telah meneliti baterai ion natrium lebih lama, Tiongkok sebenarnya mengkomersialkannya lebih awal dan memulainya setidaknya dalam 3 atau 4 tahun. Salah satu rintangan utama yang mereka hadapi adalah bobot yang cenderung mereka buat lebih berat daripada baterai lithium-ion. Dimensi fisiknya akan sedikit lebih besar, jadi ini adalah kelemahan utama natrium versus lithium, bobotnya, volumenya, kepadatan energinya, oleh karena itu, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan lithium. William memperkirakan bahwa kekuatan mereka sekitar setengah dari baterai lithium dalam hal menghasilkan tenaga. Hal ini tidak menjadi masalah bagi mobil kecil seperti yang sekarang digunakan di Tiongkok. Namun untuk EVs yang lebih besar yang dimaksudkan adalah untuk berkendara jarak jauh, baterai yang lebih besar dan lebih berat diperlukan dengan baterai tersebut. Dengan baterai sodium, kami pikir yang pertama dalam sistem penyimpanan energi pasar di mana kami memiliki kontainer 20 kaki yang pada dasarnya hanya ditempatkan di sebelah aset energi terbarukan dan gardu induk. Kita berbicara tentang penyimpanan energi stasioner yang digerakkan oleh baterai peralatan industri seperti forklift, mesin gudang, dan sebagainya. Dan sementara produksi baterai natrium-ion perlahan-lahan mulai berjalan, pasar baterai lithium-ion sedang booming. Salah satu perkiraan menyebutkan nilai pasar baterai natrium-ion sebesar 920 juta dolar AS pada tahun 2030 dibandingkan dengan nilai pasar baterai lithium-ion. Diperkirakan akan tumbuh hingga lebih dari 270 miliar dolar. Kita mungkin setidaknya dalam 20 tahun ke depan belum mengalami situasi di mana begitu banyak baterai natrium-ion dibuat sehingga produksi baterai lithium-ion menurun. Mungkin mereka menutup celah, tetapi baterai lithium-ion menurun produksinya saat ini. Kedua teknologi tersebut serupa dalam banyak hal, sesuatu yang telah disadari oleh pembuat baterai. Banyak produsen baterai lithium sudah mulai berinvestasi pada natrium. Kami yakin daripada melihat ion lithium dan ion natrium sebagai pesaing, hal ini akan lebih baik akurat untuk melihatnya sebagai bagian dari lanskap yang lebih besar dan solusi penyimpanan energi. Jadi apa arti awal permulaan Tiongkok bagi perusahaan lain yang mencoba memasuki pasar? Bisakah mereka bersaing? Faktanya adalah bahwa Tiongkok adalah pelopor dalam produksi kendaraan listrik dan baterai mobil dan sudah mulai mengkomersialkan baterai ion natrium.
natrium lebih murah dan tersedia dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan litium, namun baterai ion natrium lebih besar dan lebih berat. Perusahaan-perusahaan Eropa sedang mengerjakan produk yang layak, namun para ahli mengatakan bahwa Tiongkok setidaknya 3 hingga 4 tahun ke depan. Ketahuilah dalam beberapa dekade betapa suksesnya mereka, dan dengan baterai ion natrium akan mendominasi pasar atau digunakan bersama baterai litium. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.